Pagi, Bu. Terima kasih karena sudah datang tepat waktu hari ini. Pada kesempatan ini saya mengumpulkan rekan-rekan semua untuk membahas terkait masalah keuangan perusahaan yang sedang menurun. Nah, berdasarkan laporan keuangan, laba perusahaan itu turun sampai 30% di 3 bulan terakhir. Di sini kita akan diskusikan bersama-sama apa penyebab dan mencari solusinya. Saya pertama-tama ingin mendengar dari bagian keuangan seperti apa. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi dalam keuangan itu ada tiga masalah. Yang pertama itu biaya operasional yang naik sebesar 14%, yang kedua itu biaya utang yang belum tertagih, dan yang ketiga itu margin yang menurun. Jadi bagaimana Ibu? Apakah kenaikan biaya operasional berasal dari satu bagian saja? Jadi bukan dari itu saja Bu, jadi sebagian besar ada biaya produksi dan listrik yang meningkat. Selain itu pemakaian alat yang naik secara cukup signifikan. Ya, benar sekali itu Bu, karena mesin produksi kita juga sudah lama sehingga mengakibatkan produksi terhenti dan biaya tetap berjalan. Selain itu Bu, harga bahan baku hampir naik 15% dari sumber utama. Kita perlu menaikkan harga karena takut pelanggan beralih ke kompetitor. Berarti kita menanggung kenaikan biaya tanpa penyesuaian harga. Itu jelas menekan keuntungan. Baik, mungkin selanjutnya saya mau dengar laporan dari bagian pemasaran. Baik Bu, terlihat dari sisi pasar, persaingan perusahaan kita semakin ketat dikarenakan kompetitor memberikan diskon besar-besaran dan aktif dalam promosi media sosial. Hal ini membuat penjualan kita turun sekitar 20% dalam 2 bulan terakhir ini Bu. Mengapa promosi kita tidak seaktif mereka? Dari hasil analisis kami, hal ini terjadi karena anggaran pemasaran dipangkas awal tahun untuk efisiensi biaya. Akibatnya, kampanye perusahaan digital kita berkurang. Dan selain itu Bu, dari data yang saya miliki ada sekitar 12 pelanggan tetap yang menunggak pembayaran lebih dari 25 hari. Piutang itu cukup besar dan itu mempengaruhi cash flow perusahaan. Apakah sudah ada tindak lanjut yang tegas untuk permasalahan itu? Dalam hal ini Bu, sudah ada pengingat, tapi belum ada sanksi atau batas waktu yang tegas. Jika kondisinya seperti begini terus Bu, maka kas akan terganggu untuk bulan depan. Baik, jika seperti itu, saya ingin masing-masing divisi memberikan solusi konkret sekarang. Baik, kami dari divisi pemasaran mengusulkan untuk mengaktifkan kembali promosi digital, membuat promosi bundling dan diskon terbatas, yaitu program loyalitas pelanggan. Kami dari divisi operasional menawarkan solusi berupa membuat jadwal maintenance rutin agar mesin tidak sering rusak. Kita juga perlu mempertimbangkan investasi mesin baru yang lebih efisien. Baik, kami dari divisi produksi akan mencari supplier alternatif dengan harga lebih kompetitif dan mencoba negosiasi ulang kontrak pembelian. Dan dari saya sendiri Bu, saya menyarankan kebijakan baru. Batas pembayaran maksimal itu 30 hari dengan denda keterlambatan serta sistem pengingat otomatis. Baik Bu, saya dari divisi keuangan, saya akan mengevaluasi ulang anggaran dan membuat proyeksi keuangan 3 bulan ke depan agar lebih terkontrol. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas pemaparannya tadi. Nah, di sini kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama, efisiensi biaya, yang kedua, peningkatan penjualan, dan yang terakhir adalah penguatan arus kas. Nah, saya minta untuk setiap divisi membuat rencana kerja untuk 1 minggu ini. Kita bersama-sama bekerja sama untuk mengembalikan kestabilan perusahaan. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Rapat selesai.